Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Nurwulandari, NIM 12 19 13 80. Saya Putri Rahmanita dengan NIM 12 19 19 19. Nama saya Arni Rahmawati, NIM 12 19 20 56. Saya adalah Muhammad Sulfan Hatami dan NIM saya adalah 12 19 19 53. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Saptra dengan NIM 12191711. Nama saya Muhammad Ali Marwan, 12 19 2166. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Marwan. Saya akan menjelaskan tentang spesifikasi program menu utama. Nama program menu utama akronim. Akronim sering disebut singkatan. Kalau dalam bahasa basis data sering disebut field. Menu.php. Kenapa PHP? Karena kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Fungsi untuk menampilkan menu data yang ada. Bahasa pemrograman PHP. Proses program. Klik data file. Yang pertama, klik data file, maka akan menampilkan data anggota, data buku, data user. 2. Klik transaksi untuk menampilkan peminjaman dan pengembalian. 3. Klik laporan untuk menampilkan data anggota, data buku, laporan pengembalian, laporan peminjaman. 4. Klik pencetakan untuk mencetak kartu dan laporan. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang flowchart menu utama. Yang pertama adalah start. Start, kemudian pilih salah satu dari data file, transaksi, laporan, pencetakan, atau keluar. Yang pertama, data file. Di dalam data file ada data anggota, akan memanggil ke dalam sub menu anggota. Data buku akan memanggil sub menu buku. Data user akan memanggil menu sub user. Terus transaksi, dalam transaksi ada peminjaman, akan memanggil data sub menu peminjaman. Terus pengembalian akan mengambil sub data sub pengembalian. Kemudian laporan, di dalam laporan ada data anggota, sub memanggil laporan anggota. Data buku, laporan buku. Laporan peminjaman akan mengambil data dari laporan peminjaman. Laporan pengembalian akan mengambil data dari laporan pengembalian. Percetakan, di dalam percetakan ada lagi cetak kartu anggota, cetak laporan, sub menu laporan. Kemudian jika kita tidak, maka akan kembali ke atas, akan kembali lagi ke pilih data. Kemudian jika ya, maka program akan selesai. Setelah itu, flowchart login. Flowchart login ini sangat mudah. Pertama kita memulai, masukkan ID password, cek jika salah atau benar. Jika salah akan kembali lagi untuk memasukkan password ID atau password. Jika benar akan tampil menu utama. Jika sudah, silakan logout. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi program atau diagram IPO. Di sini saya menggunakan PowerPoint karena lebih mudah, ya kan? IPO sebenarnya adalah alat dokumentasi program, akan tetapi banyak digunakan sebagai alat desain atau teknik dokumentasi dalam siklus pengembangan sistem. Sistem yang berbasis pada fungsi, yaitu tiap-tiap modul dalam sistem digunakan oleh fungsi utamanya. Fungsi IPO terbagi dalam 3 jenis. Ada tingkat 3 jenis diagram, yaitu Visual Table of Context, Over File Diagram atau ringkasan,
Yang ketiga ada detail diagram. Nah, di sini saya menggunakan visual table contact. Ya, bisa kita perlihatkan. Yang dimaksud dengan proses itu yaitu ada di sini. Nih. Ini yaitu prosesnya ya. Sedangkan yang input, ini input, ini input, dan yang ini outputnya. Bagian input menunjukkan item-item data yang akan digunakan oleh bagian proses. Sedangkan bagian output berisi tentang item-item data yang dihasilkan atau dimodifikasi oleh langkah-langkah proses. Bagian proses yaitu berisi di sejumlah langkah-langkah yang menggambarkan kerja dari fungsi. Ya, segitu aja yang saya ketahui dan yang bisa saya jelaskan. Saya Erni Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggota perpus dan buku. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang spesifikasi file atau database dan tabel dari anggota. Spesifikasi tabel anggota itu terdiri dari nama file. Nama filenya itu tabel anggota. Akronim filenya itu singkatannya tbl_anggota. Tbl_anggota ini diambil dari singkatan tabel anggota dengan ekstensi .myd. MYD itu MySQL data, karena kita menggunakan software MySQL. Fungsi filenya itu untuk menyimpan data anggota perpustakaan. Tipe file yang kita gunakan itu file master. File master atau file induk dibagi menjadi dua. Ada reference master file, di mana file induk itu recordnya statis atau jarang berubah nilainya. Yang kedua ada dynamic master file, di mana file induk recordnya sering berubah. Jadi, file ini recordnya bisa jarang atau sering berubah sesuai kondisi yang diminta. Organisasi filenya itu indeks sekuental, di mana bisa diakses secara sekuental atau langsung, atau bisa keduanya. Akses filenya itu random. Random itu bisa diakses secara acak, bisa dalam waktu bersamaan atau tidak, atau sama siapapun. Media filenya itu kita menggunakan hard disk. Panjang recordnya itu 161 karakter. Kita nanti lihat di sini. Kunci filenya itu noang nomor anggota. Itu diambil dari primary key. Software tadi udah MySQL. Sekarang tabel anggotanya itu terdiri dari nomor anggota, nama anggota, jenis kelamin, alamat pekerjaan, telepon, alamat email, tanggal daftar, tanggal berlaku, status. Akronimnya itu diambil dari singkatan elemen datanya. Terus ada tipe datanya. Tipenya nomor 1 sampai 7 dan 10 ini varchar. Varchar itu untuk alfabet. Dan date ini untuk tanggal. Karena di sini tanggal daftar dan tanggal berlaku. Panjangnya itu 10, 20 dan lain-lain. Dan ketika dijumlahkan menghasilkan panjang record 161 karakter. Ini dijumlahin dari 10 sampai 9. Keterangannya PK. PK itu primary key. Kenapa nomor anggota jadi primary key? Karena nomor anggota itu merupakan ciri khas, sesuatu yang unik untuk mengenal tabel anggota. Selanjutnya kita ke spesifikasi file atau database dari buku. Nama filenya itu tabel buku. Akronim filenya itu tbl_buku.myd. Fungsi filenya itu untuk menyimpan data buku perpustakaan. Tipe file, organisasi file, akses file, media filenya sama kayak tadi anggota. Panjang recordnya 161 karakter, nanti kita bisa jumlahin dari panjangnya di sini. Kunci filenya itu KD buku. KD buku itu kode buku. Diambil dari primary key. Software yang kita gunakan juga MySQL. Di sini tabel buku ada kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, kota terbit, stok, tanggal entry. Nah, akronimnya itu singkatan dari ini. Terus tipe datanya ada varchar,
years, teen, date. Years itu karena di sini kita tahun, date untuk tanggal, tiniin itu sama kayak seperti in biasa untuk bilangan bulat tetapi lebih kecil. Memorinya itu 1 byte. Nah, panjang 780 ini semua dijumlahin dan menghasilkan 161 karakter. Keterangannya itu PK-nya itu primary key-nya itu kode buku, karena kode buku itu kan menjadi suatu ciri khas dari tabel buku. Di sini kita lanjut tentang pengkodean. Kode yang dibuat dalam pengkodean itu dihasilkan dari field yang dijadikan sebagai kunci primer atau primary key atau PK. Yang pertama, kita bahas dulu tabel anggota. Tabel anggota tadi primary key-nya itu nomor anggota. Untuk membuat nomor anggota itu ada syarat-syarat tertentu. Nah, yang pertama, ini ada 10 kotak, di mana kotak pertama itu menggunakan alfabet yang menunjukkan kode status. Dan dari sini sampai sini menunjukkan tanggal daftar, years, month, date, tahun, bulan, tanggal. Dan 3 digit terakhir itu merupakan nomor urut anggota. Saya kasih contoh, terdapat siswa ingin mendaftar menjadi anggota perpus, di mana siswa memiliki kode status itu S. Ia mendaftar pada tanggal 22 Mei 2020, nomor urut daftar anggota yang didapat 228. Penulisannya itu, ini kode status, yang pertama, kode statusnya itu di sini S, kita tulis S. Dan ini untuk tanggal daftar, dimulai dari tahun, bulan, dan tanggal, berarti 2020 kita singkat 20, Mei itu bulan 5, 05, dan tanggal 22. Dan di sini terakhir kita memakai nomor urut anggota 228. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke tabel buku, di mana tabel buku itu primary key-nya itu kan kode buku. Nah, untuk membuat kode bukunya itu ada syarat tertentu. Di sini ada 7 kotak, di mana kotak pertamanya itu merupakan alfabet dan menunjukkan kode pengarang. Dan 2 digit ini alfabet jenis buku. Yang ini untuk huruf awal judul. Dan 3 digit terakhir merupakan angka untuk nomor urut buku. Kita kasih contoh. Penjaga perpus ingin mengecek jenis buku novel dengan kode NV berjudul Eden Sar, karya Andrea Hirata, dengan kode pengarangnya itu A, di mana nomor urut buku tersebut di dalam perpus 035. Penulisannya, yang pertama kita lihat kode pengarang. Ini karena yang pertama untuk kode pengarangnya itu A, maka kita tulis A. Lalu jenis bukunya novel, dan kodenya NV, kita tulis NV. Lalu huruf awal judul karena Eden Sar berarti huruf awalnya E. Selanjutnya nomor urut buku di perpus 035, maka kita tulis 035. Selanjutnya, saya akan membahas tentang spesifikasi program dalam perancangan program. Yang pertama kita akan bahas data anggota terlebih dahulu. Nama program itu data anggota, akronimnya data ang, kita singkat dari nama data anggota, dengan ekstensi filenya .php, karena kita menggunakan bahasa program PHP. Fungsinya untuk menampilkan form dengan mengisi data anggota perpus. Proses programnya, klik tambah untuk memasukkan data anggota perpus, bisa dari nama calon anggotanya, kode status dari anggotanya, begitu untuk memasukkan datanya. Dan klik simpan untuk menyimpan data anggota, klik battle untuk pembatalan pembuatan data anggota, klik tampil untuk menampilkan data anggota, dan klik tutup untuk keluar dari menu data anggota. Proses programnya itu hampir sama atau mirip dengan pseudocode. Selanjutnya kita ke proses program data buku. Nama programnya itu data buku, akronimnya .book.php. Karena memakai bahasa program PHP, fungsinya untuk menampilkan form data buku. Proses programnya, klik tambah untuk memasukkan data buku, klik simpan untuk menyimpan data buku,
klik Batal untuk pembatalan pembuatan data buku, klik Tampil untuk menampilkan data buku, klik Tutup untuk keluar dari menu data buku. Selanjutnya, kita ke laporan data anggota. Nah, nama programnya itu laporan data anggota. Akronimnya lapang.php. Fungsinya itu untuk mencetak semua daftar anggota perpus. Bahasa programnya masih sama, pakai PHP. Proses programnya, pilih kode status sama dengan S siswa, klik search untuk menampilkan data anggota, klik batal untuk pembatalan, klik cetak untuk mencetak laporan, klik tutup untuk keluar dari menu laporan data anggota. Yang terakhir ada laporan data buku, nama programnya itu laporan data buku, akronimnya lapbu.php, menggunakan bahasa programnya PHP, fungsinya untuk mencetak semua daftar buku perpus. Proses program itu pilih jenis buku, bisa novel, bisa tentang agama, bisa tentang yang lainnya juga. Klik search untuk menampilkan data buku, klik batal untuk membatalkan tampilan laporan data buku, klik cetak untuk mencetak laporan data buku, klik tutup untuk keluar dari menu laporan data buku. Sekarang kita akan membahas tentang flowchart. Yang pertama kita bahas flowchart anggota. Kita mulai sebuah programnya. Lalu setelah dimulai, masukkan data anggota seperti nama anggota yang akan mendaftar, kode statusnya apa, tanggal daftar anggota tersebut tanggal berapa. Lalu kita proses simpan data anggota tersebut. Lalu akan menjadi storage data yang tersimpan dengan nama anggota. Lalu tampilkan data anggota yang telah masuk. Setelah itu selesai. Di sini saya akan membahas tentang simbolnya dulu. Kita menggunakan bentuk oval untuk mulai dan selesai. Itu karena fungsi oval untuk memulai dan mengakhiri sebuah program. Di sini untuk masukkan data anggota dan tampil data anggota telah masuk, kita menggunakan simbol jajar genjang, di mana jajar genjang itu melambangkan input dan output data. Di sini ada proses simpan menggunakan persegi panjang. Persegi panjang itu simbolnya berfungsi untuk sebuah proses. Di sini ada elips setengah bulan sabit. Itu melambangkan storage data yang tersimpan. Data yang tersimpan itu nama filenya apa? Oh, di sini anggota. Begitu. Kita lanjut ke flowchart buku. Flowchart buku, yang pertama kita mulai dulu programnya, lalu masukkan data buku, ada judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan lain-lain. Lalu proses simpan buku, storage datanya buku, tampil data buku yang telah masuk, lalu selesai programnya. Segitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program bisnis pada sistem perpustakaan dengan spesifikasi. Yang pertama itu tabel user. Di sini terdapat nama file tabel_user, akronim file tbl_user.myd. myd itu dari mana? Dari sini, karena menggunakan softwarenya itu MySQL. Fungsi filenya untuk menyimpan data user perpustakaan. Tipe file master. Karena file ini recordnya bisa berubah sesuai kondisi yang diinginkan. Organisasi filenya indeks sekuensial. Indeks sekuensial itu bagian dasar dari permodalan file yang berhubungan dengan sistem berkas. Sistem berkas adalah sebuah metode untuk menyimpan dan mengatur data yang berupa file-file di komputer. Akses filenya secara random agar lebih efisien, tidak memakan waktu yang banyak. Media filenya hard disk. Panjang recordnya 61 karakter. 61 dari mana? Dari panjang ini. Ini dijumlahkan semua, totalnya ada 61. Jadi panjang recordnya itu ada 61 karakter. Kunci fieldnya keadaan user, software MySQL. Di sini ada tabel usernya. Terdiri dari elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangan. Nah, ada kode user, akronimnya keadaan user tipe flowchart, panjang 8, keterangan primary key.
Selanjutnya ada nama user, nm_user, username, dan password. Yang kedua, spesifikasi tabel status. Nama filenya tabel_status. Akronim file tabel_status.myd. MYD itu yang tadi saya bilang dari sini karena menggunakan softwarenya MySQL. Fungsi filenya untuk menyimpan data peminjaman dan pengembalian. Tipe filenya file laporan, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Organisasi filenya indeks sekuental. Saya sebelumnya sudah menjelaskan tentang indeks sekuental itu. Akses filenya secara random. Media filenya hard disk. Panjang record ada 34 karakter. Dari panjang ini total semuanya ada 34. Kunci fieldnya kd_status software MySQL. Di sini ada tabel status sama, ada elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangan. Di sini ada kode status, akronimnya kd_status tipe varchar, panjang 10, keterangan primary key. Selanjutnya ada field, kode peminjaman, akronim kd pinjam, tipe varchar, panjang 7, keterangan foreign key. Selanjutnya ada kode pengembalian, keterangan foreign key, nomor anggota, keterangan juga foreign key. Kenapa di sini banyak foreign key? Karena tabel status ini saling berhubungan dengan tabel yang lainnya. Selanjutnya ada kode user. Kode user ini terdiri dari contohnya misalnya 23110898. 23 itu kode perpustakaan, 110898 itu tanggal lahir si usernya. Terus yang kedua kode status, ada C124120620. C itu huruf awal buku, 124 nomor urut buku, 120620 itu tanggal peminjaman buku. Selanjutnya ada spesifikasi program data user. Nama program data user, akronim dt_user.php. Fungsinya untuk menampilkan data user. Bahasa programnya PHP. Proses tampilannya, masukkan username dan password, klik login untuk masuk ke menu data user, klik tampil untuk menampilkan nama-nama data user, klik edit untuk membuat perubahan data user, klik simpan untuk menyimpan data yang sudah diubah, klik batal untuk membatalkan perubahan, klik logout untuk keluar dari menu data user. Yang di sini ada flowchart-nya. Yang pertama mulai, selanjutnya masukkan username dan password, kemudian login, kemudian klik tampil untuk menampilkan data. Terus di sini ada ingin ubah data user, jika ya klik edit untuk membuat perubahan data. Terus ingin menyimpan, jika ya klik simpan untuk menyimpan data yang sudah diubah. Kalau jika tidak, maka klik batal. Kemudian program akan mengulang lagi ke tampil ini karena untuk menampilkan data yang sudah diubah tersebut. Kemudian jika tidak ingin mengubah data, maka klik logout dan program tersebut selesai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Nur Wulandari. Pertama, saya akan menjelaskan spesifikasi tabel peminjaman. Nama filenya yaitu tabel peminjaman, akronim filenya tbl_peminjaman.myd. MYD ini merupakan extension dari software MySQL. Kemudian fungsi filenya yaitu untuk mengisi, melihat, mengedit, menyimpan, dan menghapus data peminjaman. Tipe filenya itu file transaksi karena tabel ini nantinya digunakan untuk transaksi peminjaman. Organisasi filenya yaitu indeks sekuensial karena disimpan berdasarkan indeks secara berurutan. Kemudian akses filenya random atau acak.
Media filenya yaitu hard disk, panjang recordnya yaitu 17 karakter, dihitung dari panjang record ini 7 ditambah 10 sehingga keseluruhan panjang recordnya adalah 17 karakter. Kemudian kunci fieldnya yaitu KD pinjam. Nah, software yang digunakan untuk membuat tabel ini yaitu MySQL. Ini contoh tabel peminjamannya, memiliki elemen data sebanyak 5. Yang pertama yaitu kode peminjaman dengan akronim KD pinjam, tipe datanya varchar, panjangnya 7, keterangannya primary key atau kunci utama. Kemudian yang kedua yaitu nomor anggota, akronimnya yaitu NOANG, tipe datanya varchar, panjangnya 10, keterangannya foreign key atau kunci tamu. Kenapa harus ada kunci tamu? Karena tabel peminjaman ini nantinya berelasi dengan tabel anggota dan nomor anggota merupakan kunci utama dari tabel anggota. Yang ketiga yaitu tanggal peminjaman, akronimnya TGL_pinjam dengan tipe data date. Kemudian jumlah buku, akronimnya JML_buku dengan tipe data integer. Dan yang terakhir yaitu tanggal pengembalian, akronimnya TGL_kembali dengan tipe data date. Selanjutnya yaitu spesifikasi tabel detail peminjaman. Nama filenya yaitu tabel detail peminjaman, akronim filenya tbl_dtl_.myd, masih sama ekstensinya. Kemudian fungsi filenya untuk melihat, menghapus, menyimpan detail peminjaman. Tipe filenya juga sama, file transaksi. Organisasi filenya juga indeks sequential. Akses filenya random, media filenya hard disk, panjang recordnya yaitu 14 karakter. Dihitung dari sini 7 ditambah 7 sehingga panjang recordnya 14 karakter dengan software yang digunakan adalah MySQL. Di tabel detail peminjaman ini tidak ada kunci fieldnya atau primary key-nya karena tabel detail peminjaman ini merupakan bentuk sederhana dari relasi antar tabel peminjaman dan tabel buku yang memiliki kardinalitas many to many, sehingga di tabel detail peminjaman ini tidak ada kunci utama, hanya ada kunci tamunya yaitu dari tabel peminjaman dan tabel buku, yaitu kode peminjaman dengan akronim KD pinjam, tipe datanya varchar, panjangnya 7. Kemudian kode buku, akronimnya KD buku, tipenya varchar, panjangnya juga 7. Keterangannya yaitu masing-masing foreign key. Kemudian selanjutnya yaitu pengkodean. Kode yang dibuat dalam pengkodean adalah field-field yang dijadikan sebagai kunci primer. Karena kunci primernya tadi hanya ada di tabel peminjaman aja, sehingga yang dibuat hanya tabel peminjaman. Dan untuk membuat kode peminjaman ada syaratnya, yaitu 2 digit angka pertama merupakan bulan peminjaman, 2 digit angka selanjutnya yaitu tanggal peminjaman, dan 3 digit angka terakhir merupakan nomor urut peminjaman. Selanjutnya yaitu spesifikasi program transaksi peminjaman. Nama programnya yaitu peminjaman dengan akronimnya peminjaman.php. Karena di sini menggunakan bahasa program PHP. Fungsinya yaitu untuk melakukan peminjaman buku, bahasa program PHP. Proses program. Pertama, klik tambah untuk meminjam buku dan kode peminjaman muncul otomatis. Isikan data anggota dan data buku yang dipinjam. Jika peminjaman melebihi batas jumlah peminjaman, maka muncul pesan peminjaman lebih dari 2 buku. Kemudian klik simpan untuk menyimpan data peminjaman atau klik batal untuk pembatalan peminjaman. Kemudian setelah menyimpan ini, klik cetak untuk mencetak bukti transaksi peminjaman dan klik tutup untuk keluar dari menu transaksi peminjaman. Selanjutnya yaitu spesifikasi program laporan peminjaman. Nama programnya laporan peminjaman, akronimnya yaitu lap_peminjaman.php. Fungsinya untuk mencetak semua data peminjaman buku perpustakaan, bahasa programnya PHP. Proses programnya yaitu pertama pilih menu cetak laporan peminjaman, kemudian menampilkan semua data anggota dan detail peminjaman. Selanjutnya pilih cetak untuk mencetak laporan dan pilih tutup untuk keluar dari menu laporan peminjaman. Nah, selanjutnya ada flowchart-nya. Flowchart peminjaman yaitu dimulai dari simbol terminal untuk mulai, kemudian ada simbol input output, ini isinya pilih menu tambah, berarti nanti akan ada inputan masuk untuk klik menu tambah. Kemudian selanjutnya juga simbol input output cetak kode peminjaman, maka berarti ini output.
Nanti ada output cetak kode peminjaman, kemudian input, masukkan data anggota dan buku yang dipinjam. Dan selanjutnya ada simbol decision atau pengujian. Apakah jumlah buku lebih kecil sama dengan 2? Jika ya, lanjut ke sini. Jika tidak, maka ada output cetak peminjaman lebih dari 2 buku dan selesai. Tapi jika ya, maka masuk lagi ke simbol decision ini. Apakah ingin menyimpan data? Jika ya, lanjut lagi. Jika tidak, maka pilihlah batal, kemudian selesai. Nah, jika yang dipilih ya, maka data akan disimpan. Ini tuh simbol storage. Data akan disimpan, kemudian selanjutnya cetak bukti transaksi. Ini menggunakan simbol dokumen, maka nanti bukti transaksi ini akan tercetak sebagai dokumen atau kertas. Dan selanjutnya pilih menu tutup, selesai. Dan yang terakhir yaitu flowchart laporan peminjaman. Dimulai dari simbol terminal, kemudian ada output, pilih menu cetak laporan. Selanjutnya output, menampilkan semua data peminjaman. Kemudian masuk lagi ke decision atau pengujian. Apakah ingin mencetak? Jika tidak, pilih menu tutup, maka selesai. Jika ya, laporan peminjaman akan dicetak dengan bentuk dokumen. Setelah itu, pilih menu tutup, selesai. Cukup sekian penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfan Hatami, NIM 12191953. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi tabel pengembalian, pengkodean, spesifikasi program, dan juga flowchart. Intinya semua yang saya bahas di sini adalah pengembalian. Dan saya mengerjakan tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah MPP. Langsung saja saya mulai. Pertama saya mulai dari ini, spesifikasi tabel pengembalian. Nama filenya adalah tabel pengembalian dengan akronim filenya itu .myd. Kenapa saya menggunakan .myd? Karena software yang saya gunakan itu adalah MySQL. Lalu ada fungsi file. Fungsi filenya adalah untuk melihat dan juga mengedit data-data pada pengembalian buku. Tipe filenya adalah file transaksi. Kenapa? Karena di file ini itu digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Sesuai dengan fungsi filenya, karena itu tipe filenya adalah file transaksi. Organisasi filenya itu index sequential, akses file random, media file itu hard disk, panjang record itu 24 dari mana? Dari sini. 7 dari kode kembali, 7 dari kode pinjam, dan seterusnya. Total panjangnya 24. Kunci field, primary key-nya adalah ini, kode pengembalian. Akronimnya KD_KM_BLI. Dan software seperti yang tadi saya bilang, saya menggunakan MySQL sebagai software untuk tabel ini. Lanjut ke part kedua adalah pengkodean. Di sini ada 7 kotak yang menandakan ukuran dari kode pengembalian. Panjangnya 7. Nah, 3 digit pertama dari kode pengembalian yaitu adalah terdiri dari 3 digit akhir kode peminjaman. Ini bisa terdiri dari angka ataupun huruf. Sedangkan 4 digit terakhir dari kode kembali haruslah angka karena merupakan tanggal peminjaman, tanggal dan juga bulannya. Jadi harus angka 4 digit terakhir ini. Sedangkan 3 digit awal itu boleh angka, boleh huruf karena tipenya varchar. Lalu ada spesifikasi program atau SP dari transaksi pengembalian. Nama programnya adalah pengembalian. Akronimnya adalah pengembalian.php. Kenapa saya menggunakan .php? Karena bahasa pemrograman yang saya pakai adalah PHP. Jadi akronim juga PHP. Fungsi dari SP ini adalah sama seperti tabela untuk melihat serta mengedit data pengembalian buku. Lalu untuk prosesnya sendiri, yang pertama kita memasukkan password dan juga username dari user. Maka nanti di layar kita akan tampil detail seluruh orang yang meminjam buku. Lalu kita klik salah satu kode pengembalian. Nanti di layar itu ceritanya ada satu kode pengembalian, ada list yang isinya merupakan kode pengembalian. Nah, kita klik salah satunya.
nanti akan muncul detailnya, nomor anggota, nama peminjam, judul buku, dan status apakah sudah dikembalikan. Kalau lewat dari tanggal pengembalian, nanti sistem akan menghitung denda yang dikenakan pada orang tersebut. Lalu pada layar nanti klik ubah apabila ingin mengubah isi dari data yang sudah ada. Lalu pada layar klik update untuk mengupdate perubahan yang ada. Ini tuh maksudnya apabila kita udah memencet klik ubah, kalau mau save klik update, kalau batal ya klik batal. Lalu klik logout untuk keluar dari program. Itu adalah SP-nya. Dan sekarang saya masuk ke poin keempat, yaitu flowchart dari flowchart dari SP pengembalian ini. Flowchartnya pertama mulai dari sini ya. Lalu ada input output, memasukkan username dan password ya. Dan password. Lalu akan tampil data pengembalian buku. Lalu apabila kita ingin mengubah data, kita klik salah satu kode yang ada di layar. Lalu nanti ingin perbarui data, apabila ingin klik update, data tersimpan lalu akan balik lagi ke atas. Data akan keluar lagi. Apabila tidak ingin perbarui data, sama saja. Akan balik ke data yang ada akan tampil, tapi data baru tidak tersimpan. Apabila tidak ingin mengubah data, akan langsung ke sini, logout. Kalau ingin logout, maka program selesai. Kalau tidak ingin logout, ya akan balik lagi ke awal. Akan menampilkan data-data tentang pengembalian buku. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan pengembalian flowchart. Di sini ada nama program, laporan pengembalian, akronim, laporan kembali.php, fungsi untuk mencetak data pengembalian buku, bahasa program PHP, proses program, ini proses program. Nah, yang dinamakan flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Flowchart membantu kita untuk menerangkan logika suatu program, pemahaman hubungan antara langkah-langkah proses yang berbeda, mengumpulkan data tentang proses tertentu, dan membantu dengan pengambilan keputusan. Simbol yang dimaksud ini simbol-simbol flowchartnya. Nah, di sini bisa dinamakan simbol star terminator. Sedangkan yang ini data, yang ini decision, yang ini proses, ini terminator. Terminator berbentuk oval sebagai diagram alur yang menunjukkan awal atau akhir proses. Proses berbentuk persegi panjang. Diagram alur yang menunjukkan langkah alur proses yang berjalan. Decision atau keputusan berbentuk berlian yang menunjukkan bentuk indikasi dalam proses bercabang. Ya, itu aja yang bisa saya jelaskan. Sekurang dan selebihnya saya mohon maaf. Spesifikasi program pencetakan kartu anggota. Nama program pencetakan kartu anggota, akronim pka.php. Fungsi untuk pencetak kartu anggota, bahasa program PHP, proses program. 1. Klik menu tambah untuk menambahkan atau memasukkan data anggota. Akan tampil pada nomor anggota serta nama anggota. Klik cetak atau pencetak kartu anggota. 3. Klik batal untuk membatalkan pencetakan kartu anggota. 4. Klik tutup untuk keluar dari menu cetak kartu anggota. Selanjutnya, spesifikasi program percetakan laporan. Nama program percetakan laporan, akronim pl.php. Fungsi untuk mencetak semua laporan. Bahasa program PHP.
Proses program, klik cetak untuk mencetak kartu laporan. Klik batal untuk membatalkan pencetakan laporan. 3. Klik tutup untuk keluar dari menu cetak kartu laporan.